Hidup itu taman kanak-kanak untuk keabadian. Kita di sini buat belajar pelajaran dasar sebelum nanti kita lurus ke tingkat selanjutnya. Pernah nggak sih kalian ngerasa kalau hidup yang sekarang ini kayaknya bukan segalanya? Ada intuisi di dalam diri yang bilang pasti ada sesuatu yang lebih, sesuatu yang abadi. Nah, hari ini kita bakal ngobrolin soal gagasan bahwa kita semua sebetulnya diciptakan untuk hidup selamanya. Buat mulai, coba deh kita resapi kutipan dari Abraham Lincoln ini. Dia seakan menyuarakan perasaan yang mungkin kita semua relate ya, sebuah kerinduan di dalam hati untuk sesuatu yang lebih dari sekedar hidup yang singkat ini. Nah, pemikiran Lincoln ini ternyata nyambung banget sama landasan teologis dari sumber kita yang bilang kalau perasaan itu bukan kebetulan semata. Ini emang udah dirancang begitu. Ada kekekalan yang sengaja ditanam di dalam hati kita masing-masing. Kalian pernah mikir nggak? Kenapa ya kematian itu, walaupun kita tahu pasti terjadi, tapi rasanya selalu aneh, nggak wajar, dan nggak adil? Menurut sumber kita, perasaan ini muncul karena kita memang didesain dengan keinginan buat hidup selamanya. Jadi kematian itu rasanya kayak tamu nggak diundang, bukan bagian dari rencana awalnya. Nah, ini nih yang membawa kita ke sebuah metafora keren dalam pembahasan kita. Gimana kalau hidup di bumi ini ternyata cuma persiapan aja buat pertunjukan yang sebenarnya? Coba deh bayangin ya, sekalipun kita hidup 100 tahun, waktu kita di bumi itu cuma sekejap mata. Itu tuh cuma kayak tanda kurung kecil doang di dalam kalimat keabadian yang panjangnya nggak ada habisnya. Biar lebih kebayang lagi soal konsep persiapan ini, sumber kita pakai beberapa metafora yang kuat banget. Hidup di bumi ini bisa kita anggap sebagai gladi resik. Atau ini adalah putaran pemanasan sebelum kita masuk ke perlombaan yang sesungguhnya. Ini juga semacam area persiapan, tempat kita siap-siap buat masuk ke tahap berikutnya. Dan ini nih mungkin yang paling kena di hati. Hidup itu taman kanak-kanak untuk keabadian. Kita di sini buat belajar pelajaran dasar sebelum nanti kita lurus ke tingkat selanjutnya. Nah, sumber kita juga pakai metafora dari Alkitab buat tubuh kita. Di bumi ini, tubuh kita itu kayak tenda, tempat tinggal yang sifatnya sementara. Tapi nanti di keabadian, kita dijanjikan sebuah rumah, tubuh yang permanen yang dibuat langsung oleh Tuhan. Oke, jadi kalau kita udah paham hidup ini cuma persiapan, sekarang fokus kita geser nih ke satu keputusan krusial yang harus dihadapi semua orang. Keputusan tentang masa depan abadi kita. Poin pentingnya begini, menurut sumber kita, dari jutaan pilihan yang kita buat selama hidup, ujung-ujungnya itu cuma mengarah ke salah satu dari dua tujuan abadi ini. Gak ada pilihan ketiga. C.S. Lewis itu ngerangkum pilihan ini dengan tajam banget ya. Pilihan ini intinya ditentukan oleh hubungan kita sama Tuhan selama di bumi. Intinya, kita mau ikut kehendak Tuhan atau kita ngotot mau jalan sendiri. Jadi dari kutipan Lewis tadi, kita bisa lihat ada dua jalan yang beda banget. Jalan pertama itu tentang pasrah dan percaya yang membawa kita buat bersama Tuhan. Jalan yang kedua, yaitu saat kita milih jalan sendiri dan kita harus siap sama konsekuensi hidup terpisah darinya. Oke, sekarang kita ngomongin praktisnya aja deh. Kalau kita beneran percaya soal keabadian ini, harusnya gimana sih dampaknya ke cara kita hidup sekarang? Ini benar-benar mengubah cara pandang kita loh. Punya sudut pandang abadi, itu langsung bikin prioritas kita jadi beda. Kekhawatiran duniawi yang tadinya kayaknya gede banget, tiba-tiba jadi kelihatan kecil. Beda banget kan jadinya. Kalau mikirnya pendek, ya kita ngejar yang kelihatannya keren sekarang. Kekayaan, popularitas, tren. Tapi kalau kita lihat dari kacamata keabadian, yang beneran penting itu karakter yang kita bangun dan hubungan yang kita jaga. Jadi, kematian itu bukan lagi titik, bukan akhir dari segalanya, tapi lebih kayak sebuah gerbang transisi. Ini adalah perpindahan ke fase berikutnya, dan ini nunjukin kalau semua yang kita lakuin di sini, itu efeknya abadi. Nah, pastinya jadi muncul pertanyaan kan? Kalau gitu, keabadian bersama Tuhan itu bakal seperti apa sih? Oke, kita bahas langsung aja pertanyaannya. Jujur ya, ini pertanyaan yang susah banget buat dijawab tuntas. Di sumber kita, ada analogi yang cerdas banget untuk ini. Katanya, ini tuh seperti mencoba menjelaskan internet ke seekor semut. Nggak nyambung kan? Logika kita yang terbatas ini nggak akan sanggup buat bener-bener nangkep keagungan surga. Walaupun kita nggak bisa paham sepenuhnya, Tuhan itu katanya udah ngasih kita sedikit bocoran. Kita bakal ketemu lagi sama orang-orang kita sayang. Kita bakal bebas dari semua rasa sakit. Kita akan dapat upah buat kesetiaan kita. Dan yang terpenting, kita bisa bersama Tuhan selamanya tanpa ada gangguan. Dan sampailah kita di bagian akhir.
Ini bukan cuma teori loh, tapi ini panggilan buat kita semua untuk merenung. Dengan kesadaran kalau kamu itu diciptakan untuk selamanya, coba deh renungkan pertanyaan ini. Hal apa yang harus kamu berhenti lakukan dan hal apa yang harus kamu mulai lakukan mulai hari ini?